Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa kami telah mengutus seorang pemberi peringatan, Nabi, ke dalam setiap kaum. Ini adalah prinsip keadilan ilahi yang mutlak, bahwa tidak ada satupun kelompok manusia di muka bumi ini yang dibiarkan tanpa bimbingan spiritual. Dari hadis suci kita mengetahui bahwa di setiap kaum di dunia, di setiap lembah dan dataran di mana manusia menetap dan membangun peradaban, telah diutus sebanyak 124.000 nabi sepanjang sejarah manusia. Namun, perlu kita pahami bahwa hanya 25 nabi yang disebutkan namanya secara spesifik dalam Al-Quran. Pemilihan 25 nama ini bukanlah tanpa alasan. Mereka adalah representasi dari berbagai fase perjuangan manusia. Jika semua nama nabi tersebut lengkap dengan riwayat hidup, mukjizat, dan rincian tugas mereka dijelaskan satu persatu, maka Al-Quran akan berubah menjadi ensiklopedia sejarah yang sangat tebal, bukan lagi sebuah kitab pelajaran moral, ibrah, dan petunjuk yang praktis bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitik beratkan pada esensi pesan tauhid mereka, bukan sekedar kronologi nama. Namun saat ini, terdapat persepsi umum bahwa tradisi di tanah Hindustan ribuan tahun lebih tua daripada sejarah umat Islam, dan seringkali diklaim bahwa tidak pernah ada nabi dari tradisi Samawi yang diutus ke sana. Mereka merasa memiliki kitab-kitab kuno yang menurut interpretasi saat ini tidak menyebutkan sosok nabi yang dikenal dalam Islam. Padahal, anggapan ini didasari atas kesalahpahaman terminologi. Sebab, dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wahai Muhammad, kami telah mengutusmu untuk seluruh alam," yang berarti risalah kebenaran mencakup seluruh dimensi waktu dan tempat, termasuk wilayah Hindustan yang memiliki sejarah peradaban sangat tua. Banyak yang mengklaim bahwa kepercayaan mereka adalah yang tertua di dunia. Ada sebelum kata Islam populer. Secara filosofis, klaim ini selaras dengan prinsip Islam bahwa penyerahan diri kepada Tuhan, makna dari Islam itu secara universal, adalah agama pertama sejak manusia diciptakan. Perubahan berupa penolakan dan politeisme, menyekutukan Tuhan, justru merupakan fenomena yang datang belakangan. Sejarah mencatat bahwa benih perpecahan dimulai sejak peristiwa tragis pembunuhan Habil oleh Kabil. Setelah itu, Kabil memisahkan diri dan keturunannya mulai terjerumus dalam kekaburan spiritual. Jejak sejarah membuktikan bahwa kaum Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia pun dulunya adalah pemuja patung, dan bahkan di dalam Ka'bah sendiri sempat terdapat 360 arca sebelum akhirnya disucikan kembali oleh Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita memahami bahwa pemujaan terhadap simbol fisik sebenarnya adalah sebuah pergeseran dari ajaran asli yang dibawa para nabi. Di tanah Hindustan pun, niscaya banyak nabi telah dikirim untuk memberikan petunjuk. Seiring berjalannya waktu, ajaran murni ini perlahan tertutup oleh interpretasi manusia dan pengaruh mitologi yang mengarahkan mereka untuk memvisualisasikan atribut-atribut Tuhan ke dalam bentuk fisik. Di kitab-kitab tertua mereka sendiri, seperti Weda, sebenarnya masih terdapat perintah eksplisit untuk menyembah satu Tuhan yang esa, tanpa sekutu dan tanpa citra fisik. Namun, kecenderungan manusia untuk memuja simbol mengakibatkan lahirnya kepercayaan pada 36,360 juta dewa-dewi yang pada dasarnya adalah personifikasi dari berbagai kekuatan alam yang seharusnya merupakan ciptaan Tuhan semata. Banyak orang yang kurang memahami sejarah mungkin tidak tahu bahwa nabi pertama di dunia, Nabi Adam alaihissalam, menurut banyak riwayat sejarah Islam, justru diturunkan pertama kali di bumi Hindustan atau wilayah sekitarnya, Serendip atau Sri Lanka. Hal ini memberikan dimensi baru pada sejarah wilayah ini. Jika kita telusuri dari sisi linguistik, terdapat fakta yang sangat menarik. Kata Adam memiliki kemiripan yang luar biasa dengan istilah Sansekerta. Dalam bahasa Sansekerta, yang merupakan bahasa kuno di sana, kata Adam atau Adi merujuk pada yang pertama, yang awal, atau yang asli. Bahkan dalam literatur kuno Sansekerta, sosok manusia pertama ini dikenal dengan nama Manu. Kesamaan antara kisah Nabi Adam alaihissalam dan Manu sangatlah mencolok.
Keduanya digambarkan sebagai bapa manusia, sosok yang pertama kali menerima hukum kehidupan, dan sosok yang memulai peradaban setelah tidak ada apa-apa. Jika ada yang mencoba menyangkal keberadaan beliau, mereka akan kesulitan, karena dalam kitab suci seperti Rig Veda dan Purana, terdapat narasi tentang penciptaan manusia awal, adanya sosok pasangan hidup yang mirip dengan Hawa, hingga godaan yang menyebabkan perubahan keadaan hidup mereka. Bukti fisik seperti jembatan alami atau Adam's Bridge di Sri Lanka pun tetap berdiri sebagai pengingat arkeologis akan keberadaan sosok manusia pertama di wilayah ini. Lalu apa bukti sejarah lain yang memperkuat keterkaitan ini? Pertama-tama, kita harus sadar bahwa nama Hindu sendiri bukanlah nama agama dalam kitab-kitab mereka, melainkan sebutan geografis bagi penduduk di sekitar Sungai Sindhu. Nama asli keyakinan mereka adalah Sanatan Dharma, yang secara harfiah berarti agama yang kekal atau teguh. Menariknya, dalam Al-Quran, Islam sering disebut sebagai Dinul Qayyim, agama yang lurus dan kokoh. Secara semantik, Sanatan dan Qayyim memiliki resonansi makna yang sangat mirip, menunjukkan adanya sisa-sisa ajaran samawi yang terkubur di bawah lapisan budaya lokal. Selain Nabi Adam alaihissalam Manu, jejak Nabi Nuh alaihissalam juga tertanam sangat kuat dalam ingatan kolektif masyarakat kuno di sana. Dalam Weda, beliau disebut dengan nama Nuha atau Satyavrata, kisah tentang banjir besar atau pralaya yang menenggelamkan bumi, pembangunan sebuah kapal raksasa untuk menyelamatkan makhluk hidup, serta peran seorang Manu yang memimpin pelayaran tersebut diceritakan secara mendetail dalam tradisi kuno. Bahkan, etimologi kata Nuh dalam Sansekerta berkaitan dengan konsep ketenangan di tengah badai atau pemilik bahtera. Hal ini menunjukkan bahwa kisah banjir besar tersebut bukanlah sekadar mitos lokal, melainkan memori sejarah nyata dari umat Nabi yang pernah mendiami wilayah tersebut. Sayangnya, setelah periode banjir besar berlalu dan keturunan Nabi Nuh alaihissalam mulai menyebar serta menempati berbagai wilayah baru, kemurnian ajaran tauhid perlahan memudar. Banyak kaum yang kembali mengalami pergeseran keyakinan dengan mulai mendewakan kekuatan alam yang seharusnya hanya menjadi tanda-tanda kebesaran pencipta. Dalam Al-Quran, fenomena penyembahan terhadap benda-benda langit, bintang atau malaikat sering dikaitkan dengan golongan Sabi'un. Di tanah Hindustan, sisa-sisa pengaruh ini terlihat sangat jelas dari kuatnya percayaan pada astrologi atau gerakan bintang sebagai penentu nasib serta pemujaan terhadap unsur api atau Agni yang dianggap sebagai elemen suci penghubung manusia dengan langit. Pergeseran ini seringkali bermula dari perasaan bahwa Tuhan terlalu jauh atau terlalu agung untuk dijangkau langsung oleh manusia biasa. Akibatnya, mereka mulai mencari perantara atau wasilah dalam bentuk simbol fisik, patung tokoh suci, atau fenomena alam, dengan harapan perantara ini dapat menyampaikan doa-doa mereka. Namun kelalaian manusia membuat mereka perlahan-lahan lupa pada Sang Pencipta dan justru menjadikan perantara-perantara itulah yang akhirnya disembah sebagai Tuhan itu sendiri. Inilah awal mula munculnya jutaan simbol dewa di tanah Hindustan, yang sebenarnya adalah bentuk distorsi dari rasa rindu manusia kepada penciptanya. Lalu mengapa pengingkaran terhadap kebenaran ini terus berlanjut hingga ribuan tahun? Untuk memahami fenomena psikologis dan teologis ini, kita harus merujuk pada sebuah hadis yang sangat menggugah nurani, diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sebuah pemandangan yang dahsyat di hari kiamat, ketika Nabi Nuh alaihi salam berdiri di hadapan Allah dan memberikan kesaksian bahwa beliau telah menyampaikan seluruh risalahnya dengan jujur. Kaumnya justru akan membantah dengan keras di hadapan seluruh makhluk. Dengan penuh penyangkalan, mereka akan mengklaim, "Tidak ada pemberi peringatan yang pernah sampai kepada kami. Kami tidak pernah mendengar pesanmu." Penyangkalan masal ini adalah puncak dari upaya manusia untuk lari dari tanggung jawab spiritual yang pernah dibebankan kepada mereka. Namun di saat penyangkalan tersebut dilontarkan, Allah akan bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salam tentang siapa yang akan menjadi saksinya.
Nabi Nuh alaihi salam akan menunjuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Meskipun hidup ribuan tahun setelah era Nabi Nuh alaihi salam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tampil sebagai saksi sejarah yang tak terbantahkan. Mengapa? Karena melalui wahyu Al-Quran yang kita jaga, kita diberikan pengetahuan yang pasti tentang perjuangan nabi-nabi terdahulu, melebihi apa yang kaum itu sendiri akui. Peran saksi ini ditegaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143, di mana kita disebut sebagai ummatan wasatan, atau umat yang adil dan pilihan untuk menjadi saksi atas manusia.